Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Kali ini Bang Do akan lanjutin alur cerita To Not Die. Ya harus sabar menanti ya, karena chapternya sudah mentok lagi sekarang. Jadi selamat menikmati kawan. Yap, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana saat itu Yim Dajun kembali memasuki sekolah, berusaha untuk dapat menyelidiki adanya alur perputaran uang di organisasi Haiguang. Hoi, Dajun, kau tidak sedang bercanda kan? Jadi kau mau masuk sekolah lagi? Ya, aku sudah memutuskan, dan ini akan jadi jauh lebih mudah nantinya. Kemudian menurut Yim Dajun, seragam sekolah yang digunakan anak-anak sebelumnya terlihat cukup mirip dengan salah seorang anggota eksekutif di Haiguang. Dan itu semua membuat Dajun harus lebih memperhatikan mengenai adanya beberapa hal yang terlihat janggal. Ya, itu cukup mencurigakan dan memang terlihat mirip dengan eksekutif di pelabuhan Incheon dulu. Tapi, apa kau memang harus benar-benar memasuki sekolah lagi? Tak lama berselang, Dajun sejenak kembali terdiam, mencoba sedikit berpikir langkah seperti apa yang benar-benar harus segera ia putuskan. Baiklah, tak ada jalan lain lagi sepertinya, karena ini satu-satunya cara untuk kita bisa mendekati itu. Tak lama berselang, seseorang segera melancarkan misinya dengan segera berkunjung menemui seseorang kepala sekolah di SMA Jinseong. Ya ampun, Anda itu tak perlu repot-repot seperti ini. Kemudian menurut Muyeo, dana tersebut merupakan dana bantuan pengembangan sekolah. Dan itu semua akan membantu kepala sekolah untuk dapat mensejahterakan seluruh kebutuhan yang tengah ia inginkan. Pak, saya harap semua akan menjadi lebih lancar. Ini hanya untuk adik saya supaya dapat bersekolah tanpa suatu masalah apapun. Dan akhirnya hari itu pun tiba, hari dimana Yim Dajun mulai memperkenalkan diri di sekolah barunya. Semuanya dengarkan, mulai sekarang akrablah dengan murid baru ini, dan biar bapak perkenalkan ya. Murid baru ini bernama Kim Eun Dong, yang mana saat itu Yim Dajun memilih menggunakan nama samaran supaya tak terlalu menarik perhatian dan mendatangkan adanya sebuah masalah yang tak ia inginkan. Dalam hati Yim Dajun kini mulai terpikirkan bila tempat di mana ia bersekolah sekarang masih terlihat sama dengan adanya sekolah normal yang lainnya. Ia tak terlihat begitu mencurigakan juga pastinya. Murid-murid masih belajar dengan normal. Beberapa anak juga asik bermain menghabiskan waktu istirahatnya. Maka adanya sekolah tersebut benar-benar terasa normal, tak seperti adanya kehidupan sekolah sebelumnya. Sebenarnya saat itu Dajun teringat akan sebuah harapan, yaitu dapat menjalani sebuah kehidupan yang cukuplah normal. Namun saat itu semua tak pernah berjalan sesuai harapan, membuat dirinya ini harus terus bertahan dari seluruh siksa neraka yang terus menghantuinya. Ya, kehidupan normalku. Aku sudah tak mengharapkan itu lagi sekarang, karena semua itu bukanlah hal yang bisa aku miliki dari awal. Terlebih, aku sudah memiliki hidup yang baru sekarang, dan aku sudah tak punya waktu lagi melihat masa lalu. Jadi saatnya untuk berjuang, kembali menatap masa depan, ungkap Yim Dajun dalam hati. Dan bams, dimana saat itu juga sebuah salam hangat segera datang menjemputnya. Dan itu semua segera melemparkan adanya sebuah buku maupun meja yang Dajun gunakan. Sontak semua orang cukup merasa terkejut dengan seluruh kegaduhan yang tercipta. Wah, dunia sungguh sangat sempit sepertinya. Hoi, kau orang yang melawanku dengan curang dan segera kabur bukan? Aku sangat senang bisa menyambutmu kembali sekarang. Kemudian menurut Kyungho, Dajun ini tak bisa lagi menikmati seluruh masa di sekolahnya, karena saat itu dirinya memilih untuk menjadikan Kyungho sebagai seseorang musuh di hidupnya. Hoi, apa benturan kemarin masih belum sembuh juga? Apa katamu? Kau mungkin bisa bertingkah seperti orang penting di tempat lain, tapi ingat, sekarang kau ada di wilayah kami ya.
Tak lama berselang, seseorang segera melerainya. Terlihat cukup tenang menghadapi situasi dan kondisinya, yang mana orang tersebut tak lain adalah seorang bos penguasa dari SMA Jinseong. Dan orang ini bernama Mangi. Oi, jangan terlalu keras dengan anak baru. Kita harus lebih akrab mulai sekarang. Jadi, bagaimana bila kau mulai memberikan sebuah salam, Dan bounce, di mana saat itu juga sebuah pukulan cepat tiba-tiba mendarat di bagian kepala, membuat Yim Da-jun segera menunduk memberikan sebuah salam hangat kepadanya. Dan ia pun cukup merasa senang dengan adanya sebuah salam perkenalan yang biasa ia lakukan. Dalam hati, Yim Da-jun mencoba untuk sedikit bertahan, mengingat tak akan ada baiknya membuat sebuah keributan untuk sesuatu hal yang tak bermanfaat. Maka memilih untuk tetap tenang adalah sebuah keputusan yang coba ia tetapkan. Wah, apa ini? Ku dengar kau bisa sedikit berkelahi. Tapi apa maksudnya ini sekarang? Kemudian menurut Kyung-ho, anak baru bernama Kim Eun-dong ini pasti merasa ketakutan setelah memahami siapa sosok Mangi sesungguhnya. Namun saat itu Mangi cukup merasa suka dengan seluruh ketenangan yang Da-jun tunjukkan. Hei, kau pintar juga rupanya. Ngomong-ngomong, karena suasana hatiku sedang bagus, jadi ambillah ini. Iya, jangan sungkan hubungi mereka jika kau suatu saat butuh uang. Tak lama berselang, mereka bergegas meninggalkan Da-jun, merasa cukup senang dengan seorang target baru yang tengah mereka dapat. Ya, siapa lagi kalau bukan murid baru bernama Kim Eun-dong. Sejak terakhir kali aku membiarkan diriku dipukul, ini terasa cukup aneh sekarang. Tapi apa sebenarnya ini? Tak lama berselang, Da-jun memeriksa kartu tersebut, yang mana terdapat sebuah tawaran untuk seseorang dapat melakukan adanya sebuah pinjaman. Mungkinkah ini jenis pinjol? Atau sesama murid sekarang saling memberikan pinjaman ya? Tak lama berselang, seseorang tiba-tiba berbisik mengucapkan sebuah kata terima kasih atas seluruh bantuan yang pernah ia dapat, membuat Yim Da-jun cukup merasa tak nyaman atas seluruh perbuatan aneh yang ia lakukan. Maaf, aku tak bermaksud mengagetkanmu, Eun-dong. Aku juga tak tahu apa kau ingat sih, tapi kau pernah menyelamatkanku sebelumnya. Kemudian menurut Yim Da-jun, mungkinkah dirinya ini harus benar-benar melakukan hal tersebut di saat Yim Da-jun sedang terlihat sibuk pipis? Bagaimana ya? Tak akan bagus juga jika orang lain melihatku bicara padamu. Jadi kupikir akan lebih baik melakukannya di sini. Hei, siapa yang sedang mengkhawatirkan siapa sekarang? Lalu aku ingin tanya, kau selalu dibully di sekolah bukan? Dengarlah, jika kau ingin lepas dari itu, maka melawanlah, seperti kau akan berakhir mati. Mendengar pernyataan tersebut, dirinya terdiam seketika, dan Da-jun pun kini kembali menanyakan, mungkinkah dirinya ini sedikit mengetahui tentang sesuatu hal yang kini ia pegang. Namun saat itu sebuah peringatan segera Da-jun dapatkan untuk segera membuang, sama sekali tak boleh mempergunakan. Maka sekalipun Yim Da-jun ini nanti butuh uang, jangan pernah sekalipun dirinya untuk menggunakan atau memanfaatkan sebuah tawaran menggiurkan yang mereka berikan. Hei, ingatlah pesanku, jangan pernah sekalipun kau gunakan, karena belum sempat selesai pernyataan tersebut, ia ungkapkan juga kini sebuah panggilan darurat segera ia dapatkan, dan dia pun terlihat begitu gugup, bergegas untuk menuruti apapun perkataan yang mereka ungkapkan. Dan akhirnya dirinya kini bergegas pergi meninggalkan Yim Da-jun dengan masih terus berteriak supaya Yim Da-jun terus mengingat adanya sebuah pesan yang telah ia sampaikan. Ia mencoba melindungi seseorang yang terlihat bernasib sama pastinya. Sementara itu di sisi lain, tepatnya sebuah jalan di wilayah Institut Gyeongwon, seseorang terlihat cukup sibuk menjalankan sebuah misinya. Terlihat cukup lincah melompat ke sana kemari untuk dapat memastikan di mana orang-orang dari organisasi Haegwang bersembunyi dan melancarkan aksinya. Sial, meski ini cukup merepotkan,
tapi akan kutemukan keberadaan kalian. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di sebuah bangunan bertingkat bernama Gedung Saihua, seseorang juga tengah menyelinap dengan cukup tenang menjalankan misi yang ia dapatkan. Dan ia pun terlihat begitu terampil berhasil meraih sebuah ID card dari seseorang yang bertugas di dalamnya. Hoi, mulus sekali rencana kali ini. Untung juga kita bertugas diri sendiri. Akan cukup merepotkan juga sih jika ada seseorang seperti Heso di sisiku. Tapi Yim Da-jun, pada jedingatan itu, kuharap dia bekerja dengan baik dan tak mengacaukan semuanya nanti. Sementara itu di sisi lain, Kyung-ho kini mulai menarik uang cicilan yang harus segera ia setorkan kepada para kakak rentenir yang tengah menantinya. Dan ia pun akan dapat menerima sebuah komisi dari suksesnya penarikan uang yang ia lakukan. Teman-teman, tapi aku benar-benar... Woi, kau sedang kesulitan bukan? Bagaimana kalau aku membantumu? Jadi ambillah. Woi. Kenapa kau hanya diam melamun melihatnya? Kau benar-benar butuh uang kan? Iya, simpan saja seberapa banyak pun uang yang bisa kau masukkan ke dalam mulutmu. Jadi segera makan itu. Mendapatkan sebuah penawaran atas sesuatu hal yang kini ia butuhkan, sontak ia pun segera meraihnya. Memakan dengan begitu lahap, mencoba memasukkan sebanyak apapun yang ia bisa. Ya karena hutang yang ia miliki cukup terlihat banyak juga pastinya. Sehingga saat itu Kyung-ho bergegas mengabadikan momennya. Terasa begitu sangat menyenangkan atas seluruh pertunjukan yang mereka saksikan. Dan ia pun masih terus melakukan itu semua dengan seluruh perasaan tak nyaman di hatinya. Woi, pelan-pelan saja kau itu, nanti tersedak. Iya, uang itu hanya akan menjadi milikmu ketika kau dapat menutup semua mulut brengskaimu, ungkap Mangi yang kini mulai memaksa menekan mulut tersebut dengan seluruh kekuatan yang ia punya. Dalam hati semua bulian tersebut begitu terasa menyakitkan. Meski saat ini uang adalah satu-satunya harapan yang ia butuhkan, ya untuk dapat melunasi semua hutang pastinya. Namun mengingat dirinya ini biasa melewati seluruh bulian yang ada, maka mencoba untuk sedikit bertahan adalah sebuah keputusan yang ia tetapkan. Aku sudah biasa menahan dengan baik selama ini. Aku yakin ini akan baik-baik saja. Tapi kenapa rasanya... Kenapa semua ini terasa semakin menyakitkan? Jika aku harus jujur, sepertinya aku benar-benar ingin terbebas dari semua ini. Woi, berhentilah melawan. Kau juga takkan lolos hanya dengan kekuatanmu. Jadi bagaimana bila sekarang kau memakan beberapa koin yang masih kau jatuhkan? Di tengah seluruh rasa senang, membuli dan menyakiti seseorang, tiba-tiba saja Im Da-jun segera menghentikan seluruh aksinya. Bergegas memperingatkan supaya Mangi segera menyudahi adanya seluruh aksi gila yang ia lakukan. Wah, si anak baru ya. Ada apa kau ini? Tapi apa yang terjadi? Dimana seketika itu juga Da-jun segera meremas bagian tulang selangka, digenggam dengan begitu kuat, melemahkan Mangi secepatnya. Dan ia pun sekali lagi mengatakan supaya mereka semua segera berhenti dari seluruh aksi bulian yang mereka lakukan. Oi, apa kau tadi bilang kehidupan sekolahku sudah selesai, ha? Itu semua jelas terdengar menggelikan. Tapi ketahuilah, mulai sekarang kehidupan kalianlah yang akan kumusnahkan, karena kalian telah salah memilihku campur dengan seseorang pada jedingan gila yang tak pernah kalian kira. Dan akhirnya tak lama dari situ Mangi mencoba memberikan perlawanan, sedikit berusaha meronta meloloskan diri dari adanya serangan kejutan yang Da-jun lakukan. Woi, lepaskan aku brengskai, seluruh dagingku bisa robek nanti. Yang mana itu semua jelas mengejutkan Kyung-ho, karena hanya dengan sebelah tangan saja Mangi tak dapat berkutik di bawah semua tekanan yang Da-jun berikan. Tak lama berselang cengkraman tersebut
segera Dajun lepaskan. Sedikit melemparnya membuat Mangi harus berakhir tersungkur, terkulai lemas tak berdaya. Mengingat saat itu ia pun hampir mencapai limit juga, tak lagi mampu bertahan atas seluruh tekanan yang Dajun berikan. Cih, dasar brengskai, kekuatan gila ini. Hoi, katakan siapa kau ini sebenarnya? Mengamati begitu banyak koin yang sedari tadi ia paksa masuk ke dalam mulut seseorang, Dajun sejenak kembali terdiam. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga Mangi memilih untuk segera maju menyerangnya, merasa begitu sangat kesal dengan seluruh perbuatan yang Dajun lakukan. Sontak adanya sebuah tendangan rendah, segera Dajun lesatkan juga, bergerak dengan begitu lincah memberikan serangan counter secepatnya. Bahkan tak berhenti sampai di situ, di mana saat itu juga cengkraman tersebut beralih menuju arah muka, membuat Mangi harus kembali terjepit atas seluruh kekuatan ganas yang Dajun berikan. Aku tahu orang-orang seperti kalian tak akan pernah paham bila tak merasakannya sendiri. Jadi mulai sekarang cobalah kau tahan seluruh rasa sakit yang selalu kau lakukan. Dan akhirnya di mana sebuah koin kini mulai Dajun masukkan ke dalam sebuah sela bola mata yang Mangi punya. Dan itu semua jelas membuatnya segera mengerang kesakitan, berteriak dengan begitu keras akibat adanya sebuah perlakuan balasan yang Dajun berikan. Sehingga saat itu pemandangan tersebut berakhir mengejutkan mereka semua. Merasa begitu tak percaya bila Kim Eun-dong, si murid pindahan ini, benar-benar seseorang gila, melebihi seluruh ekspektasi yang mereka punya. Hoi, selama ini aku cukup mengenal orang macam kalian ini. Lalu bagaimana rasanya? Sangat terasa sakit, bukan? Tak lama berselang, Dajun bergegas memperingatkan mereka supaya tak membuka suara atas seluruh kejadian yang mereka saksikan. Sehingga saat itu mereka segera menurut, bergegas melangkah pergi, meninggalkan Dajun dan berakhir memilih untuk tak melanjutkan semua keributan yang mereka ciptakan. Kau membantuku lagi, kau sungguh luar biasa, dan kuharap aku bisa jadi sekuat dirimu, karena aku tak ingin dibully seperti ini lagi. Hoi, kau pasti bisa, karena aku dulu juga sama sepertimu. Tak lama berselang, Dajun kembali menanyakan mengapa dirinya ini memilih meminjam uang tak seperti saran sebelumnya. Dan ia pun cukup merasa curiga, mungkinkah mereka ini terafiliasi dengan adanya sebuah perusahaan lintah darat yang berbahaya. Mau bagaimana lagi, aku tak punya pilihan sekarang, dan mereka itu cuma menerima komisi dari uang cicilan. Jadi kuharap kau jangan pernah menghubungi nomor itu, karena sekali kau terikat oleh mereka, hidupmu akan hancur berkeping-keping. Sementara itu di sisi lain, seseorang kini tengah menagih uang pinjaman, merasa cukup dirugikan akibat adanya sebuah peraturan yang tak semestinya, yang mana saat itu dirinya meminjam 1 juta won saja. Namun hanya dalam kurun waktu beberapa bulan, bunga tersebut berubah menjadi lebih dari 70 juta won. Dan itu semua jelas tak seperti peraturan yang ada, mengingat suku bunga pinjaman yang pemerintah tetapkan sebatas 20% dari adanya total pinjaman yang ia terima. Wah, mengapa di dalam sini benar-benar bau sekali? Yang mana orang tersebut adalah salah satu dari eksekutif Haiguang, dan orang ini bernama Son Nam-ho. Hoi, kenapa kau terus merengek? Bersyukurlah kami sudah meminjami kalian uang. Sebenarnya saat itu uang tersebut ia gunakan untuk membayar biaya rumah sakit dari seorang nenek yang kini terbaring lemah. Sehingga saat itu tenggang waktu tambahan adalah suatu hal yang ia inginkan. Namun saat itu Namho sama sekali tak menggubrisnya, segera menawarkan sebuah pekerjaan baru untuk dapat melunasi adanya seluruh hutang yang mereka miliki.
Tapi berhentilah, aku mohon, jangan membawa cucuku. Aku benar-benar tak bisa hidup tanpa dia, dan aku juga tak ingin dia terluka. Mendengar suatu hal yang kini semakin terasa memuakkan, Son Nam Ho segera menunjukkan aksinya, berusaha untuk bergegas mengejar nenek tersebut, menghentikan seluruh perbuatan tak jelas yang ia ungkapkan. Namun saat itu seseorang bergegas menghentikan seluruh perbuatannya, merasa benar-benar tak puas atas seluruh keputusan yang Nam Ho tetapkan. Dan orang tersebut tak lain adalah salah satu eksekutif Haiguang bernama Kang Wo-sik. Hei, hentikan seluruh perbuatanmu. Apa kau tak melihat nenek itu sedang sakit sekarang? Jadi tak bisakah kau sedikit memberikan rasa hormatmu pada orang tua? Kemudian menurut Wo-sik, saat ini hanya semangkuk makanan bubur yang tersisa, dan ia pun cukuplah menyadari bila sisa makanan tersebut satu-satunya pilihan hemat yang mereka punya. Maka menjelaskan maksud kedatangan dari mereka berdua dengan lebih perlahan adalah sesuatu hal yang coba ia sampaikan. Aku benar-benar terima kasih padamu. Jadi ku mohon ampuni kami. Nampaknya cucuku telah meminjam uang tanpa sepengetahuanku, dan karena biaya rumah sakit itu cukup tinggi, aku masih belum punya uang untuk membayarnya. Jadi ya ampun, sepertinya kalian ini benar-benar sedang kesusahan ya. Baiklah, untuk kali ini aku akan menagih hutang tanpa suku bunganya. Mendengar pernyataan tersebut, nenek terkejut tak percaya, dan ia pun cukup merasa senang dengan seluruh keputusan Wo-sik yang ia berikan. Sehingga saat itu Wo-sik segera mengambilkan bubur tersebut yang telah ia panaskan sebelumnya, supaya sang nenek segera cepat sehat dari seluruh penderitaan yang tengah ia rasa. Nek, istilah perutmu terlebih dahulu dan akan kuhapus seluruh suku bunganya. Tapi ingat ya, segera kau makan bubur ini dalam waktu 10 detik saja. Mendengar pernyataan tersebut, nenek merasa bingung dengan seluruh situasi dan keadaannya, karena saat ini bubur tersebut masih terlalu panas juga. Namun saat itu Wo-sik terlihat cukup serius dengan seluruh perkataan sebelumnya. Tapi apa perkataanku masih kurang jelas? Makanlah ini sebelum dingin dan sebelum aku merubah pikiranku. Tapi nenek, kumohon jangan lakukan itu. Dan akhirnya di saat itu juga nenek segera menghabiskan buburnya, merasa begitu khawatir dengan satu-satunya cucu yang menyayanginya, sehingga memilih mengorbankan diri adalah sebuah keadaan yang tak mampu terelakkan. Yang mana itu semua membuat perasaan Wo-sik berubah menjadi sangat senang setelah mengamati adanya seluruh penderitaan dari seseorang di tingkat maksimal. Hei, apa kau berniat menjual gudang bobro ini juga? Kalau aku, ya tak begitu minat dengan harga yang akan kita dapat. Kemudian menurut Wo-sik, meski mereka semua hanya sebatas cumi-cumi kering saja, bila ia paksa peras sekali lagi, maka akan keluar juga sedikit air di dalamnya. Yang mana itu semua adalah pertanda bila besar kecilnya dari nominal uang, Kang Wo-sik takkan pernah membedakan, maka memilih untuk memeras mereka berdua hingga berada di titik maksimal adalah sebuah pilihan yang selalu ia genggam. Tak lama berselang, Kang supir segera mengingatkan bila terdapat seorang murid pindahan yang baru saja masuk di sekolahnya, dan ia pun segera memastikan mungkinkah Kang Wo-sik ini cukup merasa tertarik untuk memeriksa sekaligus mengamatinya. Terserah kau saja, aku cukup sibuk belajar akhir-akhir ini. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, di mana saat itu Kuro Dajun sedang mengadakan sebuah pertemuan untuk sedikit membahas seluruh pengintaian yang tengah mereka lakukan. Hoi Dajun, bagaimana rasanya setelah sekian lama kau tak berangkat sekolah bukan? Kemudian menurut Im Dajun, hari pertama dirinya mulai masuk semua berjalan tenang dan cukuplah dirasa aman. Namun saat ini dirinya tak menemukan manajer bisnis Haiguang, sehingga semua rencana tersebut dirasa cukup lancar sesuai dengan apapun yang mereka targetkan. Setelah sedikit kulakukan pengamatan, salah satu pemasukan besar Haiguang melalui bisnis peminjaman, dan orang yang bertanggung jawab mengenai itu tak lain adalah Wo-sik. Baiklah, itu hampir sama seperti riset kita sebelumnya.
Dan dalam pengamatan kami, mereka juga menunjukkan tanda-tanda yang sama. Baiklah, kalau begitu sampai kita menemukan kantor utama bisnis mereka, kuharap semua akan berjalan tetap sesuai rencana. Dan akhirnya Im Da-jun kini mulai memberi mereka keputusan bila hari esok adalah waktu yang tepat untuk mereka bertiga segera beraksi dan melanjutkan rencana. Sebenarnya saat itu Da-jun telah melakukan sedikit pengamatan juga bila Kang Wo-sik benar-benar bersekolah di SMA Jinseong. Dan ia pun selalu pulang tepat pada waktunya dengan sebuah pengawalan ketat dari para anggota organisasi Haiguang. Maka ketika Wo-sik ini berada di dalam kelas dan menikmati waktu istirahat, di saat itulah dirinya terlepas dari semua pengawalan. Sehingga saat itu merupakan waktu yang tepat untuk Im Da-jun segera beraksi melancarkan seluruh rencana dan keputusannya. Hei, kenapa kau berdiri di situ? Ini benar-benar terasa gelap. Jadi, bisakah kau? Belum juga selesai perkataan tersebut, ia ungkapkan kini Im Da-jun telah berdiri tepat di hadapannya. Dan ia pun kini mulai bersiap untuk segera menyelesaikan adanya seluruh pokok permasalahan yang ia targetkan. Bingo, kena juga akhirnya. Hoi, apa kau mengenalku? Mungkin kau sedikit lupa ya. Baiklah, perkenalkan, namaku Im Da-jun dari aliansi Gangbu. Berpindah waktu di mana ini adalah beberapa waktu sebelumnya, tepat di mana adanya sebuah perayaan besar untuk salah seorang anggota baru di organisasinya. Dan orang tersebut tak lain adalah Kang Wo-sik. Wah, terima kasih banyak. Ini semua berkatmu. Tak kusangka semua prestasi organisasi pada kuartal ini akan naik 2 kali lipat. Wah, kau ini benar-benar anak SMA yang banyak membuat kejutan besar sepertinya. Sebenarnya saat itu mereka semua tak pernah menyangka bila akan terdapat seorang anak SMA rendah hati yang memilih bergabung di dalam organisasi yang mereka kelola. Ia langsung terkesan culun dan segera mereka pandang remeh pastinya. Tapi saat itu sebuah kejutan besar berakhir ia ciptakan juga setelah Kang Wo-sik ini benar-benar berhasil menyelesaikan adanya seluruh tugas organisasi dengan sangat mengagumkan. Namun apa yang terjadi? Di mana beberapa saat kemudian sesuatu yang janggal mulai menghampiri mereka semua. Berakhir segera terjatuh pingsan, merasa lemas tak berdaya. Yang mana saat itu sebuah pesta racun adalah kejadian mengerikan yang tak pernah mereka duga. Terlihat sulit untuk mereka percaya atas seluruh pengkhianatan yang Wo-sik lakukan. Sehingga saat itu Kang Wo-sik segera menjelaskan bila dirinya ini sama sekali tak merasa tertarik dengan seluruh kemewahan yang mereka berikan. Maka memilih menghancurkan seluruh anggota dari organisasi tersebut adalah sebuah keputusan gila yang ia tetapkan. Sebenarnya Wo-sik sendiri berasal dari organisasi kecil dengan sebuah keahlian bisnis yang sangat luar biasa. Berhasil mendapatkan sebuah kepercayaan dari suatu organisasi yang dimasukinya. Namun saat itu Haiguang mencoba untuk merekrutnya juga, memberikan sebuah tawaran menggiurkan, membuat Kang Wo-sik berakhir berkhianat dari adanya organisasi kecil sebelumnya. Jadi semua orang itu bisa mengkhianati siapapun demi uang. Ya itulah dia. Dan semua itu adalah seluruh informasi yang kudapatkan mengenai Kang Wo-sik. Baiklah, aku cukup paham sekarang. Dan terima kasih sudah membantu kami melakukan penyelidikan. Sebenarnya kelancaran dalam menemukan pendanaan Haiguang merupakan sebuah bantuan dari seorang informan yang cukuplah handal. Dan orang tersebut tak lain adalah Park Mo-yeol. Meski saat ini dirinya terlihat cukup sibuk dengan bisnis restoran Cina yang ia kelola, namun di balik itu semua, pemburu informasi akurat adalah sebuah keahlian bisnis yang dimilikinya juga. Sehingga saat itu mengumpulkan adanya informasi
informasi dari dunia bawah. Tak cukup merepotkan juga, mengingat dirinya ini benar-benar setara dengan para eksekutif Haiguang di bagian informan. Ngomong-ngomong, apa kau tak masalah? Kau akan melaksanakan itu semua besok, bukan? Kemudian menurut Yim Da-jun, meski anggota Haiguang selalu menempel ketat di sebelah Wosik, akan terdapat suatu momen di mana Yim Da-jun akan dapat berbincang berdua tanpa diketahui para anggota Haiguang dan siapapun juga. Ah, begitu ya. Bagaimanapun, ini adalah operasi yang terlalu gegabah. Kau seperti masuk ke dalam sarang harimau sekarang. Tapi melihat resikonya, bagaimana bila kita urungkan dan kembali ke Gangbuk saja? Kemudian menurut Yim Da-jun, dirinya ini akan tetap melaju dengan seluruh resiko berbahaya yang telah menantinya. Menurutku ini kesempatan terbaik untukku menangkapnya, sekarang atau tidak sama sekali. Jadi aku benar-benar harus masuk ke dalam sarang harimau sekali lagi. Yang mana saat itu Mu Yeol tak dapat menghentikan Yim Da-jun, berakhir terus menjalankan semua rencana maupun misi sesuai dengan seluruh intuisi yang Da-jun yakini. Tak lama berselang, Kang Wosik seakan tak mengenalnya, dan dia pun segera meminta Yim Da-jun supaya tak mengganggu seluruh waktu belajar yang ia miliki. Kang Wosik, berhentilah berpura-pura menjadi siswa teladan sekarang. Apa yang kau pikirkan hingga berani datang kemari, ketua aliansi dari wilayah Gangbuk, Yim Da-jun? Jika kau memilih kemari untuk menangkapku, apa kau pikir ini akan baik-baik saja? Kemudian menurut Wosik, saat ini Yim Da-jun berada di pusat kekuatan Haiguang. Maka sedikit saja melakukan sebuah kesalahan akan berakhir tergeletak mati di tepi jalan. Ya, itu semua adalah suatu hal yang jelas pasti menanti sekarang. Namun saat itu Yim Da-jun terlihat cukup tenang, berusaha segera menyampaikan adanya sebuah permintaan yang ia inginkan. Hoi, jangan salah paham, aku kesini bukan untuk menangkapmu, tapi aku ingin mengajukan sebuah tawaran untukmu. Mendengar pernyataan tersebut, Kang Wosik terdiam seketika, dan Da-jun pun kembali menjelaskan bila saat ini Gangbuk menderita banyak kerugian akibat seluruh serangan brutal yang Haiguang berikan, sehingga saat ini diperlukan sebuah dana pemulihan yang cukup dirasa besar untuk dapat mengembalikan seluruh bisnis ke posisi normal. Maka memilih untuk memberi Wosik sebuah penawaran adalah sebuah pilihan yang Da-jun ajukan. Sekarang kuharap kau bersedia berinvestasi di dalam aliansi Gangbuk. Hoi, apa kau sudah gila? Mengapa aku harus berinvestasi pada seorang musuh? Dengarkan baik-baik. Akan kuberikan seluruh hak usaha meminjam uang di wilayah Gangbuk. Dan ingat, penawaran ini hanya berlaku untuk Kang Wosik dan bukan Haiguang. Kemudian masih dilanjutkannya. Bila usaha tersebut berakhir berjalan lancar, Kang Wosik ini tak perlu membayar biaya komisi kepadanya. Ia seakan bebas dari semua pajak pastinya. Maka saat itu Wosik cukup merasa terkesan dengan seluruh keberanian yang Da-jun tunjukkan. Dan dia pun cukup merasa penasaran mengapa dirinya ini dengan cukup berani memberi sebuah tawaran gila kepadanya. Mengingat saat ini Kang Wosik sendiri adalah salah satu eksekutif Haiguang, yang mana itu berarti tak akan mungkin juga untuk dirinya memilih berkhianat kepada organisasi Haiguang yang menaunginya. Hoi, apa terlalu sulit untuk melakukan kedua kalinya? Jadi tentukan pilihanmu sekarang. Wah, sepertinya kau berhasil membuatku mengingat beberapa hal yang tak berguna. Jadi kau cukup bersedia, bukan? Beri aku waktu, akan mulai kupikirkan dari sekarang. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di kawasan Akademi Gyeongbon, seseorang terlihat cukup merasa gelisah dengan sebuah perkataan yang ingin ia sampaikan. Hoi, pinjam 100 ada. Cih, kau ini uangku sudah habis juga sekarang. Tak lama berselang, sebuah tawaran segera ia berikan bila terdapat sebuah tempat peminjaman uang yang dapat mencairkan dana secepat yang ia inginkan. Wah, mungkinkah itu kartu nama lintah darat? Hoi, siapa dia? Kenapa dia begitu tak sopan?
Tapi bukankah itu sosis jajananku? Hoi, kok sebaiknya mengaku makan 3 saja nanti. Dia terlalu lahap memakan punya orang. Yang mana saat itu Heso dengan cukup percaya diri terus memilih nyemil dan mencari informasi. Merasa cukup senang dengan seluruh gratisan yang mereka berikan. Tapi kenapa kau memilih memakan milik orang lain? Wah, tak apalah, kita itu harus saling berbagi. Karena milikmu adalah milikku juga, bukan? Tapi ngomong-ngomong, apa kalian pernah melihat orang-orang yang berbuat buruk di sekitar sini ya? Hoi, bukankah dia sedang membicarakan dirinya sendiri? Cih, ini gila. Dan akhirnya mereka pun segera meninggalkan Heso, memilih untuk tak sedikit pun membayar semua jajanan yang mereka makan. Hey guys, mau pergi kemana kalian? Lalu bagaimana dengan jajanku sekarang? Cih, sial, sesuai dugaanku ya. Sepertinya orang-orang Haiguang tak memiliki kantor di wilayah ini. Dan kurasa mereka berada di sekitar bangunan ya. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di dalam gedung Saihua, baik Dokyo masih menjalankan misi dengan cukup sempurna. Terlihat sangat serius, tak seperti kelakuan Heso sebelumnya. Sebenarnya saat itu kantor peminjaman uang Haiguang telah berhasil Doki temukan. Dan ia pun cukup merasa yakin bila beberapa hal yang tengah mereka cari pasti tersembunyi dan tertutup rapi. Baiklah, untuk sementara aku hanya akan memeriksa sampai sejauh ini. Namun saat itu terdapat beberapa orang segera keluar dari ruangan tersebut. Terlihat cukup aneh dengan seluruh aura tajam dan terlihat mencekam. Yang mana orang tersebut adalah Son Namho. Jadi mereka sudah mulai bergerak rupanya. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di SMA Jin Seong, Im Dajun tengah menikmati waktu istirahatnya setelah sesaat lalu mencoba menyelesaikan seluruh pokok masalah yang ia temukan. Umpan telah dilempar, tapi mungkinkah dia akan berakhir memakannya? Hei, Eundong, jika kau mau, ku beri daging katsunya ya. Dan bilang saja jika kau masih kurang, jangan sungkan. Aku benar-benar ingin menjaga seorang teman jika aku benar-benar punya. Mendengar sebuah kata teman, Dajun sejenak kembali terdiam. Mengingat saat itu Im Dajun sendiri tak memilikinya juga. Merasa cukup bernostalgia dengan seluruh perasaan yang menyelimutinya. Hingga di suatu titik mereka melanjutkan beberapa perbincangan, saling mencoba untuk memahami atas seluruh waktu kebersamaan yang mereka miliki. Ia cukup merasa senang dengan sebuah kesempatan yang tak pernah Dajun dapat pastinya. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, di mana saat itu mereka berdua berakhir pulang bersama-sama dengan terus melanjutkan beberapa perbincangan yang mereka suka. Hingga tak lama kemudian Kang Wosik sedikit memperhatikan, mencoba untuk dapat menelaah seluruh alur permainan yang Dajun lakukan. Sehingga saat itu dirinya bergegas menghubungi seseorang untuk dapat segera menentukan adanya sebuah langkah yang telah ia siapkan. Hei, kau paham bukan? Jadi segera siapkan itu sekarang. Dan ingat, jangan katakan apapun pada Kak Wosung, terutama jika aku baru saja berbicara dengan Im Dajun, ungkap Kang Wosik yang terlihat cukup bersemangat dengan seluruh keputusan yang ia tetapkan. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita To Not Die di part 17. Jika kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.